Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Uang Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak terasa, sudah 2 hari hujan turun terus-menerus di desa ini. Hujan yang disertai petir yang menyambar sepanjang malam membuat semua orang yang berada di dalam rumah kini resah oleh suara petir yang begitu menggelegar. Namun, rasa resah itu berbeda dengan satu keluarga yang ada di sana. Ais, seorang janda dengan 2 anaknya yang menempati rumah itu, nampak kaget ketika dia melihat kotak penyimpanan uangnya hilang begitu saja. Uang yang dia kumpulkan selama menjadi buruh tani untuk pembayaran hutang yang menumpuk dan kebutuhan susu anaknya yang masih kecil kini lenyap tanpa sisa. Dia hanya terdiam melihat kotak susu itu dengan petir yang menyala di luar rumah. Seketika dia berlari dan mencari tahu siapa yang mengambil uang yang ada di dalam kotak kecil itu. Dia membuka pintu rumah dan berlari, tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang kini basah. Rasa cemas, takut, dan khawatir kini menjadi satu. Dia harus mencari tahu siapa yang mengambil uang yang ada di kotak penyimpanannya. Karena tanpa itu semua, dia takut akan apa yang terjadi terhadap dirinya apabila tidak bisa melunasi hutangnya. Hal itu bukan hanya terjadi kepada Ais. Sudah beberapa hari terjadi sesuatu yang menggemparkan di desa Kemuning. Akhir-akhir ini sudah ada 3 keluarga yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat siapapun gempar. Semua warga mencari siapa pelakunya, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Semua perangkat kampung dikerahkan untuk ronda malam. Namun itu juga tidak bisa mencegah hilangnya uang-uang warga yang ada di sana. Kita selaku warga yang tinggal di sini, selain menjaga barang-barang kita yang ada di rumah, kita juga harus bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar hal ini tidak terjadi lagi, kata Pak Ustaz Ibrahim, salah satu guru pengajian yang nampak serius membahas tentang kasus hilangnya uang ini di kampungku. Pada saat itu, aku yang kini ikut pengajian rutin setiap malam Selasa dan malam Kamis di surau kecil di kampung, terlihat serius mendengarkan ucapan dari Pak Ustaz. Nampaknya dirinya juga khawatir atas kejadian yang menimpa kampungku pada saat itu, sehingga dia ikut memberitahu agar kita semua berdoa untuk kampung yang kini gempar oleh musibah itu. Semua nampak serius mendengarkan, namun ada salah satu anak yang tiba-tiba berkata kepadanya pada malam itu, "Pak, kayaknya itu gara-gara pesugihan deh, dan kayaknya itu perbuatan Pak Taufik yang tiba-tiba mendadak menjadi kaya sehingga dia mau pindah ke ibu kota," katanya dengan nada yang lantang. Wes, Pak Ustaz Ibrahim langsung mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke arah mulutnya. Dia hanya menggelengkan kepala dan menenangkan anak-anak lain yang tiba-tiba riuh oleh perkataan itu. Aku hanya terdiam mendengar hal tersebut. Memang Pak Taufik yang awalnya hanya buruh tani di ladang persawahan kecil kini memiliki banyak harta. Katanya
Ada pekerjaan di kota yang membuat dirinya seperti ini. Namun banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Dia yang hanya lulusan SD tidak mungkin bisa memiliki harta yang begitu banyak dalam waktu singkat, sehingga muncul anggapan bahwa Pak Taufik melakukan pesugihan. Apalagi dengan hilangnya uang-uang warga secara tiba-tiba. Aku sempat bertanya kepada Bapak yang merupakan teman dekat dari Pak Taufik mengenai hal ini. Namun Bapak menjawab bahwa apa yang dituduhkan kampung itu tidak benar, dan untungnya Bapak tidak ikut menuduh Pak Taufik seperti yang lainnya. Apa yang dirumorkan rupanya membuat Pak Taufik marah, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kampung dan pindah ke ibu kota. Dia kesal atas tuduhan bahwa dia mencuri uang-uang di kampung. Bahkan hingga hari ini, di hari Minggu pagi yang cerah dengan hawa angin yang berhembus dari arah sawah yang kini mulai mengering, sehingga membuatnya gagal panen. Aku bertanya, "Bu, kok Bapak belum pulang ketika nganterin Pak Taufik ke kota ya?" Ibu yang sedang memotong sayuran di dekatku hanya tersenyum dan menjawab, "Ya mungkin pindahannya lama, Neng. Kan harus pirs-pirs, nurunin barang-barang, dan bersih-bersih rumah baru. Masalah lama atau tidak, ya biarkan saja, Neng. Bapak sengaja mau melakukan hal itu karena kita butuh uang." Aku kali ini terdiam. Memang, gagal panen kali ini membuat kita kekurangan uang filis untuk bertahan hidup. Hujan yang muncul dalam beberapa hari ini pun tampaknya tidak membuat sawah yang Bapak garap kembali menghijau. Semuanya masih gersang dengan tanah yang terbelah-belah karena kekurangan air, sehingga Bapak berusaha mencari pekerjaan lain agar dirinya bisa mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan kita semua. Aku kembali memandangi langit yang biru tanpa awan di langit pada hari itu, sembari berdoa agar Bapak bisa pulang secepatnya dan berkumpul bersama kita di rumah. Hari berlalu, Bapak akhirnya pulang tepat ketika aku pulang sekolah. Aku berlari di pematang sawah untuk menyambut Bapak. Namun, Bapak dan Ibu nampak sibuk di dalam rumah. Mereka tampaknya sedang mengeluarkan lemari pakaian yang ada di dalam kamar. Sebuah lemari yang besar dan diisi baju-baju yang berserakan. Di samping lemari ada sebuah cermin besar berukuran aneh. "Bu, Pak, kenapa menggantung pisang di dalam kamar?" tanyaku. Ibu dan Bapak yang nampak serius tiba-tiba kaget akan kehadiranku. Mereka menjawab dengan terpotah-patah atas apa yang sedang mereka lakukan. Itu barang-barang dari rumah Pak Taufik yang gak dibawa olehnya. Katanya sih boleh Bapak ambil untuk di rumah, katanya dengan sedikit tersenyum. Aku sedikit melihat kembali cermin besar itu. Memang cermin itu nampak antik, apalagi dengan ukuran-ukurannya yang ada di setiap sudutnya. Cermin yang mungkin mahal ketika dijual. Namun masa Pak Taufik memberikannya begitu saja kepada Bapak? Aneh. Sudah, jangan bengong seperti itu. Cepat ganti baju dan mandi. Lalu setelah itu langsung makan. Bapak sudah bawain ayam goreng dari kota untuk kita makan, kata ibu yang tiba-tiba menyuruhku untuk mengganti baju seragam sekolahku di kamar. Saat itu sudah mulai gelap gulita. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana gelapnya di luar. Yang aku lihat hanyalah titik-titik cahaya dari rame-rama warga yang letaknya berjauhan. Memang wajar, di rumahku yang berada di pegunungan, sangat jarang ada rumah yang saling berdempetan satu sama lain. Biasanya rumah-rumah warga akan terpisah oleh sawah, kebun, atau kolam ikan yang mereka kelola untuk kehidupan mereka. Sehingga rame-rama di kampungku biasanya hanya beberapa rumah yang berdekatan, yaitu rumah-rumah yang diisi oleh keluarga.
besar yang mempunyai banyak anak dan cucu di sana. Malam di kampung seperti biasa sangat hening. Yang ada hanyalah suara jangkrik dan kodok serta burung hantu yang terkadang mengagetkanku dengan suaranya yang menakutkan. Aku yang diam di kamar pada malam itu tidak bisa tidur lebih awal karena ada beberapa tugas sekolah yang harus aku selesaikan. Aku larut dalam tulisan-tulisan dan buku-buku bacaan pada malam itu. Hawa sudah menunjukkan jam 11 malam. Perutku mulai keroncongan. Rasa ayam goreng yang aku makan tadi siangnya berkurang. Aku sebel. Aku ingin ada ayam goreng yang dihidangkan lagi. Sebelum aku bertanya di kamar, aku merasakan suasana ruangan tengah yang seharusnya nampak biasa saja kini terasa berbeda, seperti ada sebuah tekanan yang menekan dari belakang, sehingga tubuhku terasa sangat berat untuk melangkah. Entah apa yang terjadi, namun setiap aku melangkahkan kaki, jantungku berdetak kencang. Bahkan kini nafasku terasa berat. Bau ini memenuhi ruangan ini sekarang. Bau-bauan itu saling berdempetan satu sama lain, saling memenuhi setiap sudut ruangan, hingga membuatku yang sedang melangkahkan kaki pun merasa kesusahan untuk melangkah. Jujur, aku takut dengan suasana ini. Tidak seperti biasanya. Aku merasakan aura yang membuatku ketakutan di dalam rumahku sendiri. Aku terbiasa begadang dan larut dalam buku pelajaranku setiap malam. Namun aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Apalagi, secara perlahan, aku mencium bau harum. Bau dari bunga yang seringkali aku temukan di pemakaman kampung. Baunya sangat persis, karena setiap pulang sekolah, aku melewatinya. Jadi aku hafal dengan bau ini. Tubuhku semakin merinding. Entah mengapa, aku mendadak takut atas apa yang terjadi di dalam rumahku pada saat itu. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Bahkan baunya itu muncul dari arah kamar bapak. Jantungku berdebar dengan sangat kencang. Suasana gaib mendadak kini terasa di kamar bapak. Aku berjalan mendekati kamar bapak. Namun aku terus memaksa. Meskipun kini nafasku yang sangat berat terasa memenuhi ruangan. Aku melihat sebuah lemari berwarna hijau tua, di mana di sanalah bau wangi bangga-bangga pemakaman itu berasal. Aku nampak ragu, apakah yang aku lakukan ini benar? Apa yang sebenarnya yang dilakukan bapak di malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali memenuhi otakku. Namun akhirnya aku mengangkat tanganku secara perlahan dan membuka tirai kamar bapak pada malam itu. Mataku terbelalak. Aku seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Tumpukan wang-wang berwarna merah dan biru nampak memenuhi kamar bapak. Di kasur, di lantai, bahkan di atas lemari yang penuh dengan buah pisang. Entah muncul dari mana wang-wang itu, namun itu benar-benar membuatku ketakutan. Aku tidak bisa apa-apa, hanya melihat bapak dan ibu yang kini memandangku. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di kamar ini? Ibu yang ada di dalam kamar perlahan mendekati aku sambil melihatku tanpa ekspresi pada saat itu. Entah mengapa, aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, karena ketika aku sadar, kali ini aku sudah ada di kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. "Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah." Ibuku memanggilku sambil berteriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruang tengah. Di sana, aku merasa heran, karena semua yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja. Suasana di dalam rumah kini kembali seperti biasa. Bahkan bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar pada saat itu. "Ayo, cepat mandi, ganti baju,
dan makan. Udah mau telat sekolah nih, kata ibuku yang nampak sibuk pagi itu. Aku sontak bertanya-tanya, apakah kemarin itu mimpi? Kalaupun memang benar itu adalah mimpi, tapi kenapa semuanya begitu nyata? Ketika aku melihatnya, aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang terjadi hari itu. Ibu nampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah. Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayur-sayuran segar, daging, ikan, serta bahan makanan lainnya menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di rumah. Ini dia menghilang entah kemana. Ibu mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah, sehingga ketika pulang, dia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun, anehnya, tidak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dia bawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan, mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun, terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktivitas. Sikap ibu dan bapak kini berbeda. Dia kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya, mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Mungkin wajar bila mereka bilang seperti itu, karena mungkin mereka khawatir aku bangun di tengah malam ketika mereka sedang bersetubuh. Namun, malam itu semuanya terasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik semakin hari. Suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga nampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak, uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Suasana malam yang nampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengecek kamarku dan memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan, bapak sedikit marah ketika aku masih terjaga karena tugas sekolah. Ketika larut malam, aku tak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan seperti monyet kecil yang muncul begitu saja di sekitar rumah. Awalnya, aku tidak memikirkan kejadian itu. Aku masih berpikir positif karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan karena melihat bapak sering membawa pisang sepulang kerja. Namun, sesuatu terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah dapur, sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari arah kamar. Suasana rumah pada waktu itu begitu gelap. Entah mengapa, bapak dan ibu mematikan semua lampu ruangan, sehingga rumah begitu gelap pada malam itu. Seketika, aku melihat sebuah bayangan, seperti sesosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makannya sangat rakus. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengga-tengga kegelapan malam. Aku penasaran akan hal tersebut. Aku berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur
dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur tersebut. Sesosok makhluk besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman berdiri membelakangiku sambil memakan pisang-pisang yang berserakan di mana-mana. Ada yang berserakan begitu saja di kamar Bapak. Aku ketakutan atas apa yang aku lihat itu. Sesosok makhluk yang aku anggap Bapak ternyata bukan. Ada satu di depannya. Makhluk itu baru sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang sehingga hanya ada bulatan bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip kera yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih menyeramkan karena gigi taringnya mencuat tajam keluar. Aku mundur beberapa langkah. Dia nampak marah atas apa yang aku lihat itu. Seketika mulutnya terbuka. Aku jelas melihat giginya yang tajam. Dia mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga aku yang merinding langsung mundur dan menyender di dinding kedua kamar. Suara gaduh dari dapur entah mengapa membuat ibu terbangun. Dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Neng, kenapa kamu bangun malam-malam?" Aku hanya menggelengkan kepala, masih ketakutan atas apa yang aku lihat. Ibu kembali berkata bahwa dia lupa memindahkan pisang itu ke kamar, sehingga hal itu membuat Bapak marah. Seketika, aku kaget mendengar hal itu. Rupanya, apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana, aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur. Pada saat itu, ibu dan bapak nampak kaget ketika aku keluar kamar. Seketika, mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Nang, sudah bangun?" kata bapak sambil tersenyum. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti sering ada bayangan bentuk kera yang melompat satu sama lain di sekitar rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu. Juga sifat bapak dan ibu yang kini berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur lebih dahulu. Bahkan bapak terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga tepat aku sedang mengaji rutin di surau, tiba-tiba anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat memergoki bahwa ada sesosok hewan yang bentuknya seperti kera yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang seketika. Aku teringat dengan makhluk kera itu. Juga kinihan bapak yang lakukan di dalam rumah semenjak dia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin bapak melakukan pesugihan seperti yang pada saat itu dituduhkan ke Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustaz Ibrahim akan hal ini, tentang kinihan-kinihan yang terjadi di rumah dalam beberapa hari ini. Namun, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolaknya. Seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga aku hanya bertanya, bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak di rumah? Pak Ustaz Ibrahim hanya menyarankan aku untuk mengaji setiap malam, karena hal itu secara tidak langsung bisa menjaga aku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepadaku.
Aku pun mengangguk dan aku mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Ustaz Ibrahim sambil menepis pikiran tentang bapak yang melakukan pesugihan. Benar saja, aku mulai mengaji setelah jam malam hingga jam 10 malam. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam, kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang dan aku mendengar suara jangkrik di tengah malam. Aku diajak kembali mengaji di surau. Namun, suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan ibu. Bahkan, mereka menyuruhku agar aku tidak mengaji kembali di surau karena mereka tidak suka aku pulang malam. Ketika pulang mengaji di sana, aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan ibu melarangku untuk mengaji. Padahal mereka sendiri yang menyarankan aku untuk mengaji di surau bersama Pak Ustaz Ibrahim. Kecurigaanku semakin besar bahwa pikiranku tentang pesugihan memang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Buktinya, ketika aku mengaji di rumah, mereka malah marah, bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Bapak terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan. Dia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku yang marah langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya ibu dan bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Namun wajah mereka tampak cemas hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sambil berbisik satu sama lain sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku. 1 jam berlalu, rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan bapak akhirnya pergi ke kamar sambil terdengar suara pintu ditutup pada jam 12 malam. Mataku tiba-tiba terbuka. Suasana rumah kini kembali kelam, gelap, dan sepi seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi bau bunga pemakaman yang menyengat kini masuk ke dalam kamar, sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan begitu saja. Aku seketika turun. Rasa ketidakpercayaan atas rumor pesugihan yang membuat wong-wong warga menghilang membuatku penasaran, karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kera-kera yang melompat di atap-atap rumah sebelum mereka kehilangan uangnya pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak. Ada pula yang berkata bahwa melihat kera besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu, seperti yang aku lihat di dapur. Semuanya berkaitan, dan pusatnya ada di rumah ini, dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu dia bawa sepulangnya dari kerja di kampung sebelah. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanian agar aku bisa melangkah keluar kamar. Aku berjalan perlahan ke kamar dan ke ruangan tengah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya. Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruangan tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan, mencari tahu apa yang kedua orang tuaku lakukan sekarang. Karena tiba-tiba aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar. Bapak, suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar kamar. Suasananya begitu gaduh ketika aku ada di ruang tengah. Namun entah mengapa suara gaduh ini tidak sampai ke kamarku yang letaknya tidak jauh dari kamar kedua orang tuaku. Jantungku benar-benar berdetak kencang. Semua obrolan ketika di surau tentang pesugihan itu
kini mulai masuk ke dalam pikiranku. Namun, aku terus-terusan menepis pemikiran itu sebelum aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Aku terus berjalan selangkah demi selangkah, 1 langkah, 2 langkah, langkah ketiga, aku sempat terdiam. Rasa ragu pun muncul diriku, padahal hanya tinggal beberapa langkah lagi hingga aku ke kamar Bapak. Di satu sisi, aku penasaran atas suara gaduh yang ada di kamar kedua orang tuaku tersebut. Aku berusaha mengatur nafas, menghirup nafas panjang selama beberapa detik, dan langsung berlari sambil membuka tirai kamar kedua orang tuaku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana, aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang Bapak bawa dari rumah Pak Taufik sebelum dia pindah. Dia seperti sedang menembak cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkukkan dan sujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamar. Aku juga melihat Bapak yang telanjang dan melompat ke sana kemari seperti kera. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuh, seperti layaknya kera. Di sana pula aku melihat banyak sekali wang-wang berwarna merah dan biru, serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi aku bertambah kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang nampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar tersebut. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan bapak yang melompat ke sana kemari seperti kera. Aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang dan banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa Bapak dari rumah Pak Taufik. Seketika, aku langsung berteriak, mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. Bapak, Ibu, hentikan perbuatan ini sekarang. Seketika, ibu yang sedang bersujud tanpa sehelai benang sedikit langsung berdiri dan menoleh ke arahku, sedangkan makhluk berbentuk kera yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Namun tiba-tiba Bapak yang bertingkah seperti kera mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga wang-wang yang berserakan di sana. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah, dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja hingga jatuh dari kasur ke lantai. Seketika ibu panik akan hal tersebut. Tanpa mempedulikanku, dia langsung mendekat ke Bapak dan mencoba membangunkannya sambil menangis. Bapak tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Terlihat warga kini ramai mengantarkan Bapak untuk diobati. Dibantu oleh Pak Ustaz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan Bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Sepertinya Pak Ustaz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluargaku, sehingga ketika dia mengetahui hal itu, dia memerintahku untuk segera membakar semua uang yang berserakan di kamar sebelum digunakan dan dikembalikan kepada warga. Aku tahu, Neng, bapakmu sudah terikat oleh siluman kera yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu, kata Pak Ustadz menatapku dengan serius. Tidak lama, dia kembali, berkata, aku sudah tidak bisa membantu apabila seperti ini, karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah dia perbuat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan.
Selebihnya silakan untuk mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula. Pak Ustaz, Ibrahim tiba-tiba pergi meninggalkanku begitu saja. Meninggalkanku dan ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tidak sadarkan diri. Ibu menatapku dengan wajah penuh amarah. Dia memegang pundakku sangat erat. Gara-gara kamu yang datang ke kamar pada malam itu, sehingga ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kera itu gagal. Karena ini semua salahmu, sehingga bapak kini menjadi seperti ini. Oke, teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat seminmen yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.